Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Hidayati, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Munculnya golongan atau kelompok Mu'tazilah. Sejarah munculnya aliran Mu'tazilah oleh para pemuja dan aliran Mu'tazilah muncul di kota Bashrah pada abad kedua Hijriah tahun 105 sampai 110 Hijriah, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Mu'tazilah merujuk pada dua golongan. Satu, golongan pertama disebut Mu'tazilah satu muncul sebagai respon politik murni. Golongan ini tumbuh sebagai golongan netral politik. Maksudnya tidak memiliki salah satu baik dari golongan Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya, terutama Muawiyah, Aisyah, dan Abdul bin Zubair. Yang kedua, golongan yang disebut Mu'tazilah 2 muncul sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat adanya peristiwa Tahrim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sherly Mariana. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibawakan oleh Lilis Hidayati. B. Pemikiran-pemikiran golongan Mu'tazilah. Dalam aliran Mu'tazilah dikenal konsep teologi yang mereka namakan dengan Al-Ushul Al-Khamsah atau 5 ajaran pokok. 5 ajaran pokok tersebut dijelaskan sebagai berikut. 1. Al-Manzilah bain al-manzilataini atau posisi antara dua posisi. Pemikiran yang pertama dari golongan Mu'tazilah adalah posisi di antara dua posisi dengan artian posisi menengah. Pemikiran inilah yang menjadi awalan atau landasan dasar muncul golongan Mu'tazilah. 2. Al-Adl atau Mahadil. Tuhan Mahadil memang itu harus dimiliki oleh Tuhan. Dipandang adil apabila bertindak hanya yang baik-baik dan juga tidak melanggar janjinya. 3. Al-Tauhid, keesaan Tuhan. Untuk mengesahkan Tuhan tentunya kita harus menyadari bahwa apa yang kita lakukan tidaklah sesempurna seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan. Dengan kata lain, tidak ada yang menyamainya. 4. Janji dan ancaman. Janji adalah sesuatu yang harus ditepati, seperti kata-kata yang berbunyi, janji adalah utang. Dan ancaman adalah perlakuan yang diberikan dengan kejam. Dalam hal ini, Tuhan mempunyai janji dan ancaman kepada umatnya, yaitu jika orang melakukan baik, maka janji Tuhan akan memberikan yang baik. Namun, jika orang itu melakukan hal yang buruk, maka Tuhan akan mengancam memberikan siksaan. 5. Melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Untuk mencapai derajat yang tinggi di pandangan Tuhan, seseorang harus melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Tuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Setiawan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. Yang pertama, Wasil bin Atha. Ada 3 ajaran pokok yang dicetuskan oleh Wasil bin Atha, yaitu pemahaman Al-Manzilah bin Al-Manzilatain, paham Qadariyah, dan paham peniadaan sifat-sifat Tuhan. 2. Abu Husail Al-Allaf. Beliau mendirikan sekolah Mu'tazilah pertama di kota Bashrah. Lewat sekolah ini, pemikiran Mu'tazilah dikaji dan dikembangkan. Ketiga, Al-Jubai. Al-Jubai adalah guru Abu Hasan Al-Asy'ari, pendiri aliran Asy'ariyah. Pendapatnya yang masyhur adalah mengenai kalam Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kewajiban manusia, dan daya akal. Mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala, ia menerangkan bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat. 4. An-Nazam. Pendapatnya yang terpenting adalah mengenai keadilan Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Adil, maka
Tuhan tidak berkuasa untuk berlaku zalim. 5. Al-Jahiz. Ia menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan manusia tidaklah sepenuhnya diwujudkan oleh manusia itu sendiri, melainkan ada pengaruh hukum alam. 6. Muammar bin Abbad. Ia mengatakan bahwa Tuhan hanya menciptakan benda-benda materi, adapun sesuatu yang datang pada benda itu adalah hasil dari hukum alam. 7. Bishr al-Mu'tamir. Ajarannya yang terpenting menyangkut pertanggungjawaban perbuatan manusia. Seseorang yang berdosa besar kemudian bertobat lalu mengulangi perbuatan dosa besar itu lagi, maka mendapatkan siksa yang ganda, meskipun ia telah bertaubat atas dosa besar yang terdahulu. 8. Abu Musa al-Adrar. Abu Musa al-Adrar dianggap sebagai pemimpin Mu'tazilah yang sangat ekstrim karena pendapatnya yang mudah mengkafirkan orang lain. Menurut Syahritani, ia menuduh semua orang kafir yang mempercayai kekodiman Al-Quran. Ia juga menolak pendapat bahwa di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilihat dengan mata kepala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.